Apa yang terjadi? Setelah hukuman mati diketok, Jenderal Sambo ngancam, saya akan buka buku hitam. Buku hitam itu apa? Isinya apa? Loh, saya yang memerintahkan kan Mr. Mulyono. Nah, akhirnya nggak jadi dihukum mati, karena yang memberi perintah Mr. Mulyono. Ternyata yang rusak rakyat ini. Terus habis itu Budi Ari nyanyi, Pak. Nyanyinya apa? Loh, saya yang merintahkan siapa? Mr. Mulyono. Balik lagi. Jadi seperti itu. Sampai tidak hanya itu, jadi mafia ini luar biasa. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini dihancurkan lewat mafia. Dan itu diungkap tahun 2014 oleh Habib Rizik Syihab beserta tokoh-tokoh intelijen nasional. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini dihancurkan lewat mafia. Akhirnya kan terbongkar semua ini. Mafia migas, mafia bahkan sampai Pertamina. Ya Allah. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita tadabbur Quran, coba untuk mengkaji dan mempelajari tafsir tentang surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau memberikan satu
ungkapan yang cukup bagus sekali tentang kalimah tauhid. Kata beliau, kalimah tauhid adalah kalimah yang sangat agung. Dengan kalimah tauhid la ilaha illallah diutus para nabi dan rasulnya. Dengan kalimah tauhid la ilaha illallah ditegakkanlah mizan mahkamah pengadilan nanti di yaumil akhir. Dengan kalimah tauhid la ilaha illallah ditegakkanlah jihad dan mati syahid. Dengan kalimah tauhid la ilaha illallah dibagi manusia ini, ada yang mukmin, ada yang kafir. Bahkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Allah bagi jalan ini. Ada dua jalan, sabilillah jalannya Allah, dan sabil syaitan jalannya setan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah juga Allah bagi ada dua golongan, yaitu Hizbullah golongannya Allah, dan Hizbus Syaitan golongannya setan. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah tentaranya juga dibagi dua, ada jundullah tentaranya Allah, dan jundus syaitan dan tentaranya syaitan. Dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ada surga dan ada neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullah, selama kita menjalani kehidupan di bumi ini, di dunia ini, ada dua jalan. Tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Sabilillah jalannya Allah, dan sabil syaitan jalannya setan. Dan golongannya juga ada dua, Hizbullah golongannya Allah dan golongannya setan. Tentaranya juga ada dua, jundullah tentaranya Allah, dan jundus syaitan tentaranya setan. Dari dua ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan. Ini sunnatullah, dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Ini ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Bahkan dalam surah Al-Fat ayat 23 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah muncul sejak dulu, kata Allah, dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa kalau bahasa Indonesianya aksioma, tidak bisa diganggu-gugat. Dua jalan dan dua golongan dan dua tentara ini juga, ini Allah tetapkan, dan Rasulullah juga mengabarkan as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil ini akan senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pertarungan antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, pertarungan antara jundullah dan jundus syaitan, ini terus berlangsung sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah berhenti. Ini sudah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56 ini Allah memberikan satu gambaran yang cukup jelas, tidak samar. Siapa yang dimaksud Hizbullah, golongannya Allah itu? Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu
Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, innama dalam surah Al-Maidah ayat 55 itu bentuk takkid, penegasan. Hanya saja, ya kan? Innama walakumullaha wa rasulahu walladzina amanu. Sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu, pemimpinmu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat wa hum raqiun. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Ketika kita sudah menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulia kita, sebagai wali kita, sebagai pemimpin kita, sebagai penolong kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Janji Allah, Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 56 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin sebagai aulianya, sebagai walinya, sebagai penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun, kemenangan hakiki. Kalangan mufassir menafsirkan al-ghalibun itu maknanya kemenangan yang hakiki. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya ketika kita memberikan wala, loyalitas kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56 ini Allah kabarkan siapa sih Hizbullah itu, golongannya Allah itu. Jadi Hizbullah, golongannya Allah itu, aulianya, walinya itu Allah, Rasul, dan orang mukmin. Sementara lawannya itu Hizbus Syaitan, aulianya sama walinya setan, taghut. Nah, Hizbullah itu golongan orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah yang wahid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Mukmin hak. Mukminun hak itu artinya dia berusaha menjaga iman yang sudah terhunjam dalam kalbunya jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Itu seorang hamba Allah yang muwahhid. Nah, golongan Hizbullah itu golongan orang-orang mukmin. Kalau Hizbus Syaitan itu golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Jadi satu. Coba bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, realitas kehidupan ini, Masya Allah, orang mukmin kumpul dengan orang mukmin. Coba kita lihat orang-orang munafik itu pasti kumpulnya dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini sudah walaknya itu, loyalitasnya itu sudah jelas seperti itu. Itu sudah benar-benar kalau kita ikra, baca realitas kehidupan itu benar-benar nyata di lapangan itu. Ya. Bahkan di Indonesia ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik itu lebih banyak
orang-orang munafik. Itu paling banyak. Bahkan di Indonesia ini ada tren lagi in apa? Sekarang di Indonesia itu berbondong-bondong mau jadi munafik. Antri mau jadi munafik. Dulu kalau kita buka kitab-kitab sirah nabawiyah, pada masa Rasulullah itu orang munafik itu Syria, tersembunyi, merahasiakan kemunafikannya. Tokohnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi di Indonesia lain, vulgar, dipertontonkan. Ya kan? Bahkan bangga gitu jadi orang munafik gitu. Kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan, ya, kedudukan. Nah, makanya sekarang berlomba-lomba, antri berbondong-bondong. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya neraka, di keraknya neraka. Bapak Ibu bisa bayangkan, Rasulullah mengabarkan paman beliau Abu Thalib itu kan meninggal dalam keadaan kafir. Tapi beliau berdoa kepada Allah supaya diringankan azabnya. Jadi nanti di yaumil akhir, Abu Thalib saat jari-jari kakinya disentuhkan di permukaan api neraka, itu kata Rasulullah, otaknya sudah mendidih. Itu baru disentuhkan, belum masuk, baru disentuhkan di permukaan api neraka sudah mendidih otaknya. Terus bapak ibu bisa bayangkan kalau diletakkan di dasarnya neraka itu terus gimana? Naudzubillah min dzalik. Tapi kenapa sekarang di Indonesia banyak berbondong-bondong jadi orang munafik? Dia jual agamanya, dia jual akidahnya demi jabatan, kedudukan, kekuasaan, popularitas dan sebagainya, demi dunia dan sebagainya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya, apa sih barometer tolak ukur munafik dengan mukmin? Kenapa? Coba kita lihat dalam tataran empiris. Orang mukmin sholat, orang munafik juga sholat. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, orang munafik itu sholatnya soft terdepan, itu. Orang mukmin puasa, orang munafik juga puasa. Orang mukmin haji dan umroh, orang munafik juga haji dan umroh, bahkan berkali-kali. Orang mukmin bangun masjid, orang munafik juga bangun masjid. Pada masa Rasulullah itu disebut masjid Dirar, sampai Rasulullah perintahkan untuk menghancurkan masjid Dirar yang dibangun oleh tokoh gembongnya munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, itu kalau kita buka kitab sirah nabawiyah. Nah, sekarang apa yang membedakan antara mukmin dan munafik itu ternyata Allah bongkar dalam surah At-Taubah. At-Taubah. Makanya kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan surah At-Taubah itu Allah membongkar karakter orang-orang munafik itu. Jadi barometer atau ukur yang membedakan antara mukmin dan munafik itu bukan sholatnya, puasanya, haji dan umrahnya, bangun masjidnya dan sebagainya, tapi ketika Allah panggil dengan hayya 'alal jihad, pasti orang munafik mundur, karena dia tidak mau menanggung sebuah resiko, tidak mau.
Itulah karakter orang munafik. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada tadi, hizbus syaitan itu tempat berkumpulnya, jadi aulianya, walinya itu setan, taghut. Kemudian apa janji Allah kepada hizbus syaitan? Al-khasirun, kerugian. Di dunia rugi, di akhirat rugi, tempatnya neraka jahanam. Sementara hizbullah, golongannya Allah, Allah memberikan al-ghalibun, kemenangan yang hakiki. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya-tanya, apa sih hidup yang mulia itu? Ya, ini janji Allah sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 56 ya. Hizbullah, Allah berjanji akan diberikan al-ghalibun, kemenangan yang hakiki. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Nah, sekarang bagaimana hidup yang mulia itu? Hidup yang mulia itu bukan terus akhirnya yang dohir gitu ya, dia rumahnya mewah, kendaraannya mewah, semuanya sudah mewah semuanya, bukan, ya kan? Rasulullah memberikan ungkapan yang cukup indah sekali tentang kehidupan yang mulia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. In asabathu sarra'u fasakara kana khairan. In asabathu dharra'u fasabara kana khairan. Wa laysa dzalik li ahadin ghairil mu'min." Rawahu Tirmidzi. Ajaba li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan kehidupan orang-orang mukmin itu. Setiap aktivitasnya senantiasa melahirkan al-khair, kebaikan. In asabatu sarra'u fasakara kana khairan. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Ibrahim ayat 7 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih. In asobat, ini kebaikan bagi dirinya ketika dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. In asobatu darra'u fasabara kana khairan. Ketika diberi ujian, musibah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, dia sabar. Dan sabar ini kebaikan bagi dirinya. Sabar. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tentang puncaknya iman itu adalah sabar dalam kesempitan, penderitaan dan perjuangan. Karena selama kita menjalani kehidupan di dunia ini tidak lepas dari ujian. Karena hidup itu sendiri adalah ujian. Makanya sampai Al-Ghazali memberikan satu ungkapan yang cukup indah. Pada saat Anda menuju satu lembah dan Anda bermaksud akan kembali, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus mendaki. Dan pada saat Anda berada di satu bukit dan Anda bermaksud akan kembali, tidak ada jalan lain kecuali Anda harus turun. Itulah simbol kehidupan dunia. Ada kadang di atas, kadang di bawah. Itulah kehidupan dunia. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, semakin tinggi iman seseorang hamba Allah, akan semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Ini sunatullah, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah pada setiap hamba-hambanya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tadi. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan, dia sabar. Dan itu kebaikan bagi dirinya. Walisadzalik li ahadin ghairil mu'min. Sikap syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Itu tidak sembarangan orang diberi. Dan itu diberikan oleh Allah pada hamba-hambanya yang mukmin, amanu wa taqwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tadi tentang puncaknya iman. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dimaksud albir, amal-amal kebajikan itu dengan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Bukan, kata Allah. Walakinnal birra. Tapi yang dimaksud albir, kata Allah, man amana billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman pada para malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, dan beriman pada nabinya. Kemudian lanjutan ayat itu, wa atal mala ala hubbihi, berikan harta yang kamu cintai, dawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, pada orang-orang miskin, wabnas sabil, kepada ibnu sabil yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, wasailin, pada orang yang meminta-minta, wafir riqab, kepada hamba sahaya. Inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Kemudian Allah panggil, wa aqamus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, wal mufuna bi adihim idza ahadu, tepati janji apabila berjanji. Kemudian Allah kabarkan puncaknya iman itu apa? Wasabbirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, sabar dalam kesempitan, penderitaan dan perjuangan. Baru ayat itu ditutup oleh Allah, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar siddiq, orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang yang benar takwanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali hidup yang mulia. Jadi hidup yang mulia itu syukur dan sabar. Itulah hidup yang mulia. Bukan terus akhirnya hidup yang mulia itu seluruh dunia. Soalnya bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyaksikan. Ini contoh, ini contoh. Makanya Rasulullah itu kalau sudah mengingatkan, kalau kita niat kita, motivasi kita hidup dunia, itu sudah saat itulah Allah cabut berkah barokah dari hidup kita. Allah cabut. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada qanaah, tidak ada rasa cukup dalam hidup dan kehidupannya, tidak ada, dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya, motivasinya dunia. Akhirnya Allah cabut keberkahan hidupnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kurang terus, tidak pernah merasa cukup. Ini contoh, Pak ya. Contoh. Saya bukan gosip ini, bukan ghibah, tapi ini saya jadikan contoh sampel, yaitu Kapolda Jawa Timur, ya, Jenderal Teddy Minahasa. Itu sempat di publik, di media itu dimunculkan polisi yang paling kaya se-Indonesia, itu Jenderal Teddy Minahasa. Tapi begitu dilantik jadi Kapolda Jawa Timur, baru 3 hari langsung ditangkap oleh Propam Mabes Polri. Itu infonya hukuman mati, tapi sampai sekarang kok hilang, Pak ya, nggak muncul lagi. Sama dengan Jenderal Sambo. Jenderal Sambo itu kan ya Allah itu benar-benar mafia betul, Pak, ya kan? Itu kan sudah dihukum kan, pengadilan langsung menjatuhkan ketok hukuman mati untuk Jenderal Sambo karena kejahatannya itu sudah dahsyat, Pak. Dahsyat sekali itu. Bahkan di bunker rumahnya itu banyak mayat-mayat itu. Akhirnya hakim memutuskan hukuman mati. Apa yang terjadi? Setelah hukuman mati diketok, Jenderal Sambo ngancam, saya akan buka buku hitam. Buku hitam itu apa? Isinya apa? Loh, saya yang memerintahkan kan Mr. Mulyono. Nah, akhirnya nggak jadi dihukum mati karena yang memberi perintah Mr. Mulyono. Akhirnya hakim merubah, diketoklah hukuman seumur hidup. Langsung diketok hukuman seumur hidup, langsung pada saat itu tidak boleh pulang, langsung masuk LP Cipinang.
Ternyata di LPG Pinang tidak ada. Di LPG Pinang tidak ada, ya kan? Nah, sampai akhirnya Najwa Shihab mencoba untuk cross check di LPG Pinang, ya memang tidak ada, ya kan? Kemana Jenderal Sambo? Tiba-tiba Mahkamah Agung mengeluarkan korting, tidak lagi diganjar seumur hidup, dipotong 50%. Nah berarti nanti ketika hari raya nanti dapat remisi, ya mana ya? Iya kan? Dapat remisi, bebas Jenderal Sambo. Makanya mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh beliau di sebuah hotel di Surabaya, dan terakhir saya diundang lagi sama Pak Jenderal Purnawian Gatot Nurmantio di sebuah villa di Prigen, Pasuruan itu. Itu beliau marah gitu Pak. Ya Allah, ini brengsek seperti itu. Ini hukum apa gitu, iya kan? Karena ini tadi, iya kan? Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana ketika kerusakan yang terjadi di masyarakat kita, ya ini al-haq dan batil ini terus ada, tidak pernah selesai, ya kan? Hizbullah dan Hizbul Syaitan itu pertarungannya itu tidak pernah selesai. Coba ketika 10 tahun kemarin itu rakyat Indonesia dirusak dengan judi online, jadi kalangan anak-anaknya disibukkan dengan game online, kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online, kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Nah itu akhirnya begitu terjadi transisi Pak Prabowo, akhirnya Pak Prabowo mengerahkan TNI untuk membongkar jaringan judi online. Tidak tahunya mana? Tidak tahunya Menkominfo Pak Budi Ari, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan didel itu. Mungkin hari raya, setelah hari raya akan terjadi reshuffle itu. Didel, terbongkar Pak. Ternyata yang rusak rakyat ini. Terus habis itu Budi Ari nyanyi Pak. Nyanyinya apa? Loh, saya yang merintahkan siapa? Mister Mulyono. Balik lagi. Jadi seperti itu. Sampai tidak hanya itu, jadi mafia ini luar biasa. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini dihancurkan lewat mafia. Dan itu diungkap tahun 2014 oleh Habib Rizik Shihab beserta tokoh-tokoh intelijen nasional. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini dihancurkan lewat mafia. Akhirnya kan terbongkar semua ini. Mafia migas, mafia bahkan sampai Pertamina, ya Allah. Akhirnya terbongkar juga Pertamina, ya kan? Berapa triliun itu? 1000 triliun. Nah akhirnya ujung-ujungnya siapa? Mister Mulyono, Jenderal Budi Kudiman, Jenderal Budi Gunawan, habis itu Erick Thohir dan Riza Khalid. Nah itu ujung-ujungnya balik lagi. Jadi seperti terbongkar semuanya. Nah setelah Pertamina, PLN, ya inilah as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada sampai yaumil qiyamah. Selama kita menjalani kehidupan di bumi yang Allah ini nggak akan pernah selesai. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada Hizbullah dan Hizbul Syaitan tadi. Jadi kalau Hizbullah, Allah berikan jaminan kemenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kalau Hizbul Syaitan, yaitu kerugian yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat.